percepatan vaksinasi di tingkat Kabupaten Cilacap, terutama di sini adalah pelajar. Untuk kuota dari SMP 1 terdiri dari 3 gelombang kemarin sesuai dengan dari surat dari Dinas Pedanka. Yang pertama jumlahnya 200, 300 sama 250 hari ini. Jadi memang percepatan ini adalah dalam rangka untuk mencapai optimalisasi sasaran, terutama di tingkat pelajar, dan di samping itu dalam rangka untuk syarat PTM tatap muka. Jadi ini memang untuk Kabupaten Cilacap sasarannya di samping masyarakat umum adalah pelajar juga. Jadi harus benar-benar efektif, efisien, dan sasaran tercapai semua. Jadi saya kira ya untuk percepatan ini sangat bagus di Cilacap karena memang pemerintah sangat luar biasa, pemerintah daerah. Kita di sini sebagai puskesmas, sebagai koordinator pelaksana di lapangan siap. Kalau menurut saya di sini sangat bagus ya, antusias. Saya juga terima kasih di sini dibantu oleh guru-guru karena memang terus terang kita kekurangan tim, tapi alhamdulillah di sini dari guru membantu terutama di bagian entry ya, karena entry ini kan sebenarnya siapapun bisa. Jadi kita cari sebentar, alhamdulillah guru-guru memang sudah pinter ya untuk entry. Jadi untuk pelaksananya kita cepat, gitu aja. Setelah divaksin, untuk adik-adik semua tetap harus mematuhi menjaga protokol kesehatan ya, karena vaksinasi ini tidak jaminan dia kebal dengan COVID. Jadi terutama untuk adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, menghindari kerumunan. Tetap semangat, mudah-mudahan Kabupaten Cilacap khususnya SMP 1 Wanerja bisa melanjutkan PTN. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Yang ketiga, insya Allah yang ketiga. Dulu yang pertama bulan September ada 199 yang September. Kemudian yang Oktober yang kedua ada 298. Dan ini yang ketiga 249. Ya, insya Allah sesuai dengan sasaran karena targetnya kita anak di atas 12 tahun kita tracing dan tercapai apa itu. Yang pertama tentu kita adalah menyeleksi kerjasama dengan wali kelas terhadap anak-anak yang belum divaksin, juga yang usianya belum 12 tahun. Setelah itu kita data, kita sebar ke orang tua, dan setelah itu juga ada persetujuan orang tua tentang vaksin, disetujui atau tidak. Dan kalau sudah itu langsung langkah-langkah selanjutnya seperti yang terlaksana hari ini, anak-anak vaksin. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Anak-anakku sekalian, nah di sini Ibu sedang berada di ruang kepala sekolah bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wanerja, Bapak Raden Sri Pramana Pudiasa, SPD MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu dan anak-anakku semuanya. Nah begini Bapak, kami mau menanyakan, ini kan sudah ada program vaksinasi nih Pak dari gelombang 1, gelombang 2 sampai dengan gelombang 3 ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, gelombang ketiga. Apa tujuan diadakan vaksin belajar ini Bapak? Ya, vaksin yang diadakan di Kabupaten Cilacap yaitu untuk keseluruhan siswa-siswi baik SMK, SMP maupun yang sederajat, yaitu untuk melindungi anak-anak, sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan baik walaupun tetap harus menggunakan protokol kesehatan, dan itu merupakan syarat utama untuk PTM, yaitu bahwa vaksin yang pertama, kedua yaitu protokol kesehatan itu harus dilakukan sehingga baru bisa melakukan pembelajaran tatap muka yang selama ini kita merasakan sudah rindu untuk belajar tatap muka bersama dengan diri anak-anak pengen ke sekolah ya, pengen sekolah ya. Terus kemudian transfer knowledge maupun transfer karakter itu bisa dilakukan dengan baik, kan berbeda dengan
pembelajaran yang menggunakan daring. Kalau di rumah Ya. belum ada. Jadi kelihatan karakter anak ya Bang. Iya. Untuk itu. Nah, untuk selanjutnya apa kendala pelaksanaan vaksin di SMP Negeri 1 Wanarja Bapak? Untuk vaksin di SMP 1 Wanarja awal-awalnya memang ada, yaitu keluarga yang belum mau divaksin. Tapi setelah mendapatkan informasi yang jelas, setelah mendapatkan pengetahuan yang jelas, akhirnya vaksin-vaksin yang ada di sekolah ini hampir 95% lah sudah bisa dilaksanakan vaksin. Sedangkan yang belum itu dikarenakan karena kondisi sakit atau yang lainnya. Sakit ya, mungkin sakit atau Jadi sampai sekarang ini yang gelombang 3 yang tahap pertama ini sudah hampir 95% ini sudah tervaksin. Tinggal menunggu vaksin tahap yang kedua. Vaksin kedua. Anak-anakku silakan dipersiapkan untuk vaksin tahap kedua yang kemarin pada gelombang kedua sudah mengikuti vaksin dosis pertama, nanti besok persiapan untuk dosis yang kedua. Nah, untuk yang belum vaksin, yang masih sakit, semoga nanti kalau ada vaksin berikutnya dia bisa mengikuti paling cuma hanya beberapa nih Pak yang belum ikut nih, yang karena kendala sakit nih. Hanya tinggal beberapa, dan itu pun termasuk yang umurnya belum sampai 12 tahun, tadi ada beberapa. Nanti akan diusahakan pada saat dia sudah berumur 12 tahun untuk dapat terlindungi dengan vaksin, karena aturannya kan baru umur 12 tahun ke atas yang baru bisa divaksin. Dan ini juga untuk menjaga jangan sampai nanti ada gelombang 3 COVID itu terjadi. Nah, sehingga perlu adanya setiap sekolah termasuk SMP 1 Wanarja harus mensukseskan program kabupaten maupun pemerintah, sehingga harus betul-betul menjaga protokol kesehatan dan kesehatan daripada anak-anak setiap hari harus dipantau sebelum melakukan proses KBM. Ya, mudah-mudahan bisa cepat COVID-nya hilang ya Bang ya. Nah, kita bisa belajar lagi. COVID-nya hilang, tapi minimal sudah ada pola hidup baru yang lebih baik sehingga tidak mudah untuk tertular penyakit. Terus itu yang bagi anak-anak yang usianya belum mencapai 12 tahun itu ada beberapa anak sekolah. Tindakan sekolah bagaimana Pak untuk persiapan? Tindakan sekolah itu tadi mendata anak-anak yang belum, nanti pada saatnya nanti akan diusulkan dan akan dilakukan vaksinasi. Ya, anak-anakku yang kemarin tadi sudah datang ke sekolah mau vaksin kecewa, besok dan kecewa, ini dari pihak sekolah akan tetap mengusahakan kalian untuk vaksin, ya. Kemudian terakhir Pak, pertanyaannya, harapan Bapak untuk siswa-siswi setelah divaksin itu apa Pak? Nah, setelah divaksin yaitu tentunya jangan abe karena sudah merasa divaksin terus kemudian di luar tidak pakai protokol kesehatan. Ingat bahwa COVID masih ada, ya, sehingga jangan merasa bahwa setelah divaksin itu terus kebal, itu tidak, yaitu untuk membantu untuk mempertahankan imun tubuh. Nah, sehingga pola hidup baru itu harus digunakan. Kemudian ini kan untuk mensukseskan bahwa anak-anak bisa belajar yang selama ini juga belajar tapi kapasitasnya kan jumlahnya berkurang. Nah, sekarang saatnya untuk mengejar ketertinggalan daripada pembelajaran yang ada yang waktu yang lampau. Sehingga harus semangat di Kabupaten Cilacap sudah seluruhnya untuk siswa-siswi yang memenuhi syarat sudah divaksin, sehingga bisa menunjukkan untuk pembelajaran tapi tetap harus dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya, terima kasih Bapak, itu ya pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Walaupun kalian sudah divaksin, kalian jangan merasa saya sudah divaksin, corona akan hilang. Tidak, kita harus bersahabat dengan
corona, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan agar kita nanti bisa full atau bisa seluruhnya masuk ke sekolah, tidak seperti sekarang 50% yang masuk sekolah. Oke, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.